Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Rohaini dan beberapa rekan saya, Daecha Wulandari, Nazwa Nazilah, Asti Dwi Ananta, dan Dinda Febrian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik mengenai public speaking masa kini dengan fokus pada era digital. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai pada pembahasan pertama mengenai panggung baru realitas komunikasi digital yang akan disampaikan oleh Dinda Febrian. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertama-tama kita akan bahas public speaking di masa kini sebagai panggung baru realitas komunikasi digital. Nah, sebelum itu kita harus tahu kalau ternyata public speaking itu mengalami pergeseran paradigma. Kalau dulu yang kita lebih populernya tuh ya pasti dulu kan teknologi belum secanggih sekarang ya. Jadi kayaknya semua itu offline gitu. Nah, sifatnya tuh satu arah, audiensnya pasif, kontrolnya penuh, terus isyarat nonverbalnya tuh lengkap gitu. Nah, kalau sekarang udah ada teknologi yang semakin canggih, apalagi waktu COVID-19 itu kan semakin banyak ya teknologi itu makin berkembang. Nah, sekarang tuh jadi ada yang online dan ada yang juga offline. Nah, untuk yang online ini multi arah, audiensnya aktif dan terpecah, terus kontrolnya terbatas, isyarat nonverbalnya juga terbatas. Nah, musuh utama dari distraksi digital itu sebagai public speaker di masa kini itu ya notifikasi, multitasking, lingkungan, terus kelelahan digital. Kalau public speaking itu yang di fokusnya itu di era digital ini. Nah, terus ada keterbatasan sensorik, kayak misalnya isyarat visual terbatas, isyarat auditorinya terkompresi, dan isyarat kinestetiknya itu hilang. Alhasil, muncullah beban kognitif yang tinggi dan perhatiannya yang rapuh. Baik, terima kasih Teh Dinda atas pemaparannya. Kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai psikologi audiens digital berbicara pada pikiran yang sibuk yang akan disampaikan oleh Cawulandari. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Lanjut, ada psikologi audiens digital berbicara pada pikiran yang sibuk. Nah, poin utamanya adalah ekonomi perhatian. Nah, perhatian adalah mata uang paling berharga. Kita bersaing dengan dopamin instan. Dopamin instan di sini adalah keadaan di mana audiens mudah teralihkan ke media sosial dalam waktu yang sekejap mata. Lanjut, ada pola konsumsi informasi modern. Yang pertama, snackable content. Nah, 8 detik video pertama presentasi pertama kita tuh harus mudah dicerna. Lalu ada prinsip blok, sampaikan kesimpulan di awal secara langsung. Yang ketiga, butuh pesan yang singkat, padat, dan visual. Mainkan visualnya sehingga audiens akan tertarik dengan pemaparan yang kita bahas. Lalu ada membangun koneksi melalui kamera, ubah pola pikir satu lawan satu, bukan massal. Lalu interaksi mikro dengan chat, polling, dan Q&A. Lalu ada otentisitas dengan membangun kepercayaan audiens. Baik, terima kasih Teh Echa atas pemaparannya. Kita lanjut pembahasan mengenai etos digital membangun kredibilitas melalui layar yang akan disampaikan oleh Teh Najwa Nazilah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Tereni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari tiga elemen utama dalam beretorika, yaitu etos. Nah, karena public speakingnya dalam ranah digital, jadi kita pun akan membahas etos dalam ranah digital. Nah, etos dalam ranah digital ini adalah bagaimana kita membangun kredibilitas atau kepercayaan ketika berkomunikasi melalui media digital. Konsep ini berakar dari teori retorika Aristoteles yang menyebutkan bahwa kredibilitas seseorang pembicara dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu kebijaksanaan atau pronesis, keutamaan arete, dan juga kebaikan atau niat baik, eunoia. Nah, pertama ini ada kebijaksanaan, berarti kita memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua itu ada keutamaan, yaitu menunjukkan integritas, kejujuran, dan perilaku yang baik sehingga orang lain percaya kepada kita. Dan yang terakhir itu ada kebaikan, yaitu menunjukkan kepedulian dan niat baik kepada audiens sehingga komunikasi terasa lebih tulus dan membangun hubungan yang positif. Nah, jangan sampai karena kemampuan beretorika maksud saya kita bagus jadi memiliki kesempatan untuk menipu orang lain. Nah, dalam dunia digital ini kredibilitas tersebut dibangun melalui tiga ranah utama, yaitu yang pertama ada visual. Jadi apa yang pertama dilihat oleh audiens, misalnya penampilan yang rapi dan juga profesional, bahasa tubuh yang positif, lalu juga ada kontak mata ke kamera ketika presentasi daring
sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada kualitas audio dan juga video yang baik, seperti yang biasa dilakukan oleh presenter ataupun para public speaker lainnya. Lalu yang kedua itu ada pra-presentasi, yaitu informasi yang sudah diketahui audiens sebelum kita berbicara. Contohnya adalah profil media sosial, portofolio, atau reputasi digital yang kita miliki. Nah, semua itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan audiens bahkan sebelum kita mulai menyampaikan materi. Nah, hal ini lumrah terjadi khususnya jika ada pemateri dalam sebuah seminar, maka para audiens akan mencari tahu apakah pemateri tersebut layak atau tidak. Yang terakhir itu ada verbal, yaitu apa yang didengar oleh audiens. Saat berbicara, kita perlu menunjukkan penguasaan materi, penyampaian data, dan fakta yang akurat, serta berbicara dengan jelas dan juga penuh keyakinan. Baik, terima kasih Teh Najwa atas pemaparannya. Izin melanjutkan. Setelah membahas etos digital yang berfokus pada membangun kredibilitas, sekarang kita masuk ke patos digital, yaitu kemampuan pembicara menyentuh perasaan audiens. Jika etos membuat audiens percaya, nah maka patos di sini membuat audiens peduli terhadap apa yang kita sampaikan. Ada 4 teknik utama, yaitu yang pertama ada storytelling, ada juga intonasi dan bahasa tubuh, jeda yang bermakna, serta humor yang tepat. Misalnya, membuka presentasi dengan cerita tentang mahasiswa yang bergadang mengerjakan tugas akan terasa lebih dekat dibandingkan langsung menyampaikan data bahwa mahasiswa itu sangat sibuk dan tidak bisa mengefisienkan waktu dengan baik. Nah, kemudian intonasi yang bervariasi, kontak mata ke arah kamera, dan ekspresi yang natural membuat penyampaian lebih hidup. Jeda membuat audiens mencerna pesan, sedangkan humor yang relevan dapat mencairkan suasana. Selain itu, patos digital juga dibangun melalui 4 pilar emosi, yaitu ada harapan, kepercayaan, rasa ingin tahu, dan empati. Keempatnya membantu membangun hubungan emosional sehingga pesan lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens. Jadi, patos digital bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana membuat audiens merasa terhubung dengan pesan yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, ada logos digital. Argumen logis untuk pikiran modern yang akan disampaikan oleh Dinda Febrian. Kepadanya disilakan. Oke, tadi kita kan udah bahas ya 3 prinsip utama, pilar utama tentang public speaking, yaitu ada ethos, pathos, dan sekarang logos. Nah, kita udah jelas banget ya kalau logos itu berasal dari kata Yunani yang artinya tuh logis gitu. Jadi secara harfiah aja kita udah tahu berarti apa yang kita bicarakan itu harus bersifat logis. Nah, prinsip logos itu tuh harus logis kalau untuk di era sekarang itu harus secara pemikiran modern gitu. Nah, prinsipnya itu harus ada klaim yang bisa membuktikan dan bisa dijamin gitu, terjamin gitu ke apa sih keabsahannya. Nah, terus harusnya bersifat jelas, ringkas dan padat, terus harus relevan dan mudah diingat juga. Tapi yang paling penting itu harus berbasis data karena ya semakin kesini pasti era modern tuh semakin harus benar-benar sesuai dengan logika karena ya ilmu itu berkembang gitu. Nah, terus harus mudah diingat juga. Nah, secara arsitektur kejernihan, desain slide-nya tuh biasanya tuh lebih minimalis, terus visualisasi datanya tuh harus dibuat seefektif mungkin, terus strukturnya anti distraksi dan ada pasti akan ada sisi Q&A yang berbasis logika dan harus atmosfernya tuh harus tenang gitu. Baik, terima kasih Teh Dinda atas pemaparannya. Kita lanjut ke topik selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu ada praktik dan peralatan. Dari persiapan hingga eksekusi yang akan disampaikan oleh Asti Dwi Ananta. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Teh Reni. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu praktik dan peralatan dari persiapan hingga eksekusinya. Nah, dalam public speaking ini, apalagi di era digital, keberhasilan presentasi tidak hanya ditentukan oleh cara kita bicara, tetapi juga oleh persiapan yang matang. Nah, pertama, kita perlu merancang pengalaman audiens dengan membuat penyampaian yang interaktif, mengikuti alur yang jelas, serta memanfaatkan fitur yang tersedia di platform digital. Nah, yang kedua, pastikan semua teknologi pendukung seperti mikrofon, kamera, pencahayaan, kualitas video, dan koneksi internet sudah berfungsi dengan baik. Ketiga, lakukan gladi bersih agar lebih percaya diri sekaligus mengantisipasi, kendala teknis. Dan terakhir, saat pengenalan sapa audiens dengan ramah, dengan tempo berbicara yang
Santai, libatkan mereka selama presentasi. Kemudian, lakukan evaluasi agar penampilan berikutnya menjadi lebih baik. Jadi, persiapan yang matang akan membuat penyampaian pesan menjadi lebih efektif dan profesional. Baik, terima kasih Teh Asti atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya. Izin menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa public speaking di era digital bukan hanya soal berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan, menarik perhatian, dan menyampaikan pesan yang bermakna agar dapat diterima serta memberi dampak bagi audiens. Saya cukupkan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan atau kesalahan pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.